Oke, kita lanjut lagi. Gal industri yang berkaitan dengan gunung, batuan gunung api. Ya. Pertama tuh obsidian, ya, merupakan jenis batuan beku luar hasil pembukaan magma yang kaya silika. Ya, kalau ditemukan itu kalau di Jambi ya gitu ya, Gunung Gantung. Ya, kalau di Jawa Barat tuh ada di Nagrek, Kabupaten Bandung. Di NTT enggak ada ya. Kalau tadi pertambangan dilakukan dengan sistem kuari dengan peralatan sederhana, ya karena obsidian merupakan tubuh batu yang keras. Pada tahap awal penambangan untuk memperoleh blok-blok yang cukup besar dimulai proses peledakan karena keras ya. Tidak salah ini ya, obsidian. Jadi pemanfaatannya pengolahan obsidian mempunyai warna indah dan keras, di samping itu mudah dibentuk. Pada zaman prasejarah, manusia purba memanfaatkan obsidian untuk senjata, kapak. Ya. Jadi obsidian ini ya tajam ya bisa dibilang gitu ya. Kami digunakan sebagai pisau ya, pengganti pisau di zaman prasejarah. Bisa jadi bahan batu mulia gitu ya, karena sifatnya kompak gitu ya. Beberapa jenis berwarna terang dan transparan. Obsidian dapat dibentuk menjadi batu mulia juga. Oke, itu dia. Perlit, berikutnya perlit. Terbentuk karena pembukaan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah. Komposisi utama adalah mineral silikat berbutir sangat halus, terbangun oleh steroida steroida kecil atau ringan. Ini maksudnya. Terus untuk teknik penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka karena perlit merupakan bahan galian lunak. Penambangan dilakukan dengan alat sederhana. Pemanfaatan itu kalau bahan bangunan perlit dimanfaatkan sebagai very light grade untuk beton atau bata cetak yang sangat ringan. Sampai itu perlit juga dapat pula meninggikan daya isolasi terhadap panas dan suara, tapi mempunyai daya tekan rendah. Dalam bentuk ukuran pasir digunakan untuk penyaring air. Berikutnya batu apung. Ini sering kita lihat yang batu apung. Terjadi bila magma asam muncul ke permukaan dan bersentuhan dengan udara luar secara tiba-tiba. Di gelas alam dengan gas yang terkandung di dalamnya mempunyai kesempatan untuk keluar dan magma membeku dengan tiba-tiba. Rumes ini umumnya atau batu apung ini umumnya terdapat sebagai fragmen yang terlemparkan pada saat letusan gunung api dengan ukuran dari kecil sampai bongkar rusak. Jadi teknik pertambangan batu apung bahan galian tersingkap ya dekat permukaan dan relatif tidak keras. Oleh sebab itu penambangan dilakukan dengan tambang terbuka. Pengolahan atau pemanfaatannya batu apung sebagai bahan bangunan ya. Kalau industri itu sebagai bahan penyaring setelah diproses ukuran kecil tertentu. Di samping itu khususnya pada poles untuk logam ya batu apung. Oke, kalau batu saya dulu kecil, kalau batu apung ini biasa saya siram pakai minyak tanah terus dibakar, jadi akhirnya ditendang-tendang gitu kayak jadi bola api. Trust, berikutnya trust. Trust disebut pula sebagai pozolan, merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam lautan asap. Kegunaannya apa sih si trust ini ya? Oke, mana dia? Manfaatannya mempunyai sifat yang mengikat dan mengeras, tetapi apabila bahan ini
ada dalam keadaan butir halus dan kemudian dicampur dengan kapur padam dan air secukupnya, maka akan mempunyai sifat hydraulius ya, untuk luluh lantai bisa ya. Untuk keperluan tersebut campurkan teras kapur padam 5:1 dan air secukupnya ditambah dengan semen perlahan akan memberikan hasil yang lebih baik. Untuk bataku juga bisa teras ini. Belerang, wah ini juga belerang sangat familiar ya. Jadi belerang atau sulfur didapatkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai senyawa sulfida dan sebagai belerang alam. Belerang ini nggak larut dalam air ya, dia tumbuk sampai halus, terus kecampur air, dia nyatu lagi belerang. Biasa belerang ini kalau digunakan untuk kalau di tempat saya itu jadi ini ya, jadi tempat ya, jadi jalan ya, jadi ya, di jalan lah, ditabur di jalan-jalan itu, karena kalau kena hujan dia dilindas mobil jadi hancur, pas hujan dia jadi batu lagi, uniknya seperti itu. Oke, sekarang trakit ya, trakit sudah selesai belum ya? Oh, masih ada 4 menit lagi ternyata. Trakit ya, merupakan batuan berkeluar. Kristalnya relatif kecil, mempunyai komposisi mineral seperti granit, tapi tanpa mineral kuarsa. Gitu ya. Dan ini pengembangannya untuk trakit ini, cara penambangan seperti cara penambangan obsidian ya. Untuk batuan yang telah mengalami pelampukan, penambangan dilakukan dengan cara perawatan sederhana. Pemanfaatannya untuk di keperluan ornamen ya, pengolahan dilakukan dengan cara digergaji, dibentuk, dipoles sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kandungan ortoklas yang dominan menyebabkan batuan ini tidak tahan abrasi. Kandungan K2O yang relatif cukup tinggi. Rakit yang dibuat dalam bentuk serbuk dapat dipergunakan untuk pupuk. Kandungan mineral ortoklas yang cukup tinggi dapat dipergunakan untuk bahan keramik. Itu kayu, berikutnya kayu ter, terbersihkan. Ini kayak apa saya bilang, apa ya, fosil ya, kayu fosil ya. Fosil itu dulu zaman zamannya batu akik, ada fosil kayu dijadikan batu akik juga ya, gitu. Jadi pemanfaatannya dibersihkan untuk kotorannya dengan cara menyemprotkan air kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan. Bentuk ini umumnya dimanfaatkan untuk ornamen dinding rumah ataupun hiasan tanaman. Itu dia. Opal. Opal dengan rumus SiO2NH2O terbentuk sebagai akibat pengerasan dari agar-agar silika. Jadi pemanfaatannya ini penambangannya ini, bahan galian opal kebanyakan dihasilkan oleh rakyat dengan metode perawatan yang sederhana. Biasanya kalau tambangnya rakyat bakalan sederhana, berarti pendapatan yang di alam nggak terlalu banyak. Pemanfaatannya opal berasal dari penambangan gergaji dan digerenda sesuai dengan bentuk dan ukurannya yang diinginkan untuk dimanfaatkan sebagai ornamen hiasan antara lain mata cincin ya, kristal lampu atau lainnya. Kalsedon merupakan salah satu variasi mineral silika yang terbentuk oleh pengedapan bertahap sehingga memberikan kenampakan berlapis dari lautan silika kulit tidak jenuh di dalam rongga atau celah-celah batuan lengkap. Cara penambangannya di penambang rakyat ya, biasanya penambang rakyat umumnya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan. Pemanfaatannya kalsedon berasal dari penambangan dipotong dan digergaji batu sesuai dengan ukurannya, sama seperti tadi ya, sebagai batu mulia biasanya. Andesit ya, andesit merupakan jenis batuan beku luar
sama seperti tadi obsidian.